Ya. Kan kalau yang sudah sering datang ke tanah suci ya biasa istilahnya. Ya, betul. Kalau yang pertama kali ke tanah suci mungkin ada tip khusus bagi para jemaah ini. Ya, saya sebenarnya kalau di Kemenak itu ada aturannya. Tipsnya itu memakai kalimat 5 pasti biasanya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini podcast Memorandum TV kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Haji Ahmad Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilan akrabnya apa ini enaknya? Iya, enaknya Kaji Bajuri. Kaji Bajuri, Ji supaya- gitu ya? Iya, Ji. Supaya lebih akrab gitu ya? Lebih gampang. Nah, gitu. sahabat Memorandum TV, beliau ini adalah Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Travel Umroh dan Haji Ya, Jawa Timur. Jawa Timur, mantap. Jadi sak Jawa Timur. Sak Jawa Timur sampean ketuae. Alhamdulillah. Ini kan hari ini kita kan ngomong persiapan pameran umroh dan haji memorandum. Betul. Nah, ini kan menginjak tahun kedua. Ya. Nah, seperti apa sih persiapan untuk tahun ini? Ya, memang apa ya? Pameran itu kan sebuah kebutuhan yang selalu dilakukan oleh pengusaha itu karena itu bagian dari ikhtiar. Jadi bagian dari ikhtiar untuk mencari pelanggan atau jemaah. Karena ini kan ada marketingnya. Nah, Betul. marketing ini tentu saja ada banyak hal yang dilakukan, bisa pakai brosur, bisa pakai iklan, bisa pakai pameran, bisa sekarang bisa iklan di medsos. Saya kira pameran ini adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, jika memorandum ini sudah memulai membuat yang pertama, maka dia akan seterusnya harus berjalan apapun yang terjadi. Mantap. Gitu ya. Ini kan belajar dan pengalaman pameran pertama kan cukup luar biasa. Iya, betul. Nah, pameran kedua kan lebih optimis lagi nih, Ci ya. Harusnya begitu. Oleh karena itu harus dikemas sedemikian rupa supaya pameran itu bisa mendatangkan banyak orang. Karena tempatnya kan sudah bagus di tempat mall yang sangat populer, gitu kan. Ini istimewanya. Yang rame juga. Betul. Nah, terus bukan hanya rame, mall itu ternyata juga dibagi-bagi. Ada mall itu yang biasanya tempatnya orang-orang yang sukanya hanya cangkruk saja. Ya. Itu kan ada. Ada mall itu yang sifatnya hanya bukan artinya untuk semua kalangan. Ya. Jadi kalau mall yang ini itu biasanya untuk orang-orang yang pakai jilbab. Ya. Pakai itu berarti kan kelihatan muslimnya Betul, itu kan. betul. Masjidnya juga ada. Nah, jadi saya kira ini adalah sebuah pilihan yang tepat bagi memorandum untuk membuat pameran di satu mall yang cukup bagus. Dan mallnya itu Royal Plaza ini. Iya, di dekat Royal dengan Plaza. Jalan Raya. Iya, Jalan Ahmad Yani. besar, Ahmad Yani. Itu kan jalan utama lah Betul. di semua kota ya. Nah, ini pameran pertama kan yang ikut Biro Travel Haji dan Umrah kan luar biasa banyak. Ini mungkin Ya. ada tambahan lagi di Ya. tahun kedua ini. Memang kan setiap kita membuat usaha itu kan selalu bertahap ya. Jadi kalau misalkan awalnya hanya diikuti 16 atau 20 travel, bisa jadi terus meningkat gitu kan. Karena di Jawa Timur sendiri itu kan kebetulan saya sebagai ketuanya ya. Betul. Jadi di Jawa Timur itu ada sekitar 200-an lah ya. 200-an travel haji umroh. Ya. Nah, mereka ini tersebar di seluruh kota di Jawa Timur dari 37 itu. Nah, tentu saja itu cukup besar sebenarnya potensinya. Nah. Tetapi sekali lagi kan yang berani untuk melakukan publikasi atau jualan lewat pameran kan tidak semuanya. Di samping itu kan pameran juga banyak. Orang ada pilihan-pilihan, mau beriklan ataukah mau promosi di medsos. Jadi ini adalah salah satu pilihan. Jadi saya kira ini kesempatan lah ya. Kesempatan ini bicara masalah kesempatan. Ini kan ada target juga kan, kesempatan untuk mencari jemaah umroh ini kan. Nah, targetnya kalau saya dengar dulu itu mencapai transaksi ratusan juta lah tiap hari. Nah, Ya. kalau target pameran kedua ini tentu lebih besar dong. Ya, memang begini. Kita memang agak sedikit susah untuk menyebut Angka ya, angka. karena yang namanya jualan itu
Ini kan manajernya iklan memorandum juga tahu. Ada yang namanya direct selling, Betul. ada yang namanya branding, gitu ya. Jadi company branding ini juga perlu dilakukan di sini. Jadi nanti itu tidak hanya bisa mendapatkan direct selling, yang langsung bisa mendapatkan satu penjualan, jual langsung dapat uang, Ya. gitu kan. Ini juga yang dimaksud adalah company branding. Jadi branding ini juga diperlukan karena banyak orang itu kadang-kadang dia itu hafal karena seringkali dia melihat. Seringkali dia melihat, oh ini ada kegiatan. Jadi terus mereka yang selalu melakukan kegiatan, itulah yang kemudian dianggap itu menancap dalam diri Mindset mereka ya ini ya. ya pelanggan atau jemaah pelanggan, itu. ya. Betul, Sehingga itu perlu dikenal. Ya oleh karena itu kalau bicara target angka itu memang agak susah menyebutnya. Ya kita bisa menyebut ya kalau ini targetnya untuk umroh Ramadan atau untuk umroh Desember nanti, saya kira insya Allah akan besar karena Desember itu selalu high season kita menyebutnya High season, atau peak season. Ya. Itu adalah puncak-puncaknya daripada umroh itu nanti Desember. Makanya ini kan memorandum ini kita nanti akan bikin pameran itu konsepnya itu adalah umroh holiday expo. Holiday Jadi, Expo. ada holiday-nya. Apa itu liburan? Liburan. Karena kan Desember itu liburan. Betul. Ini berarti kesempatan yang bagus untuk travel ini ya, untuk ikut dalam pameran ini. Iya, betul. Ini kan apa ya? Saya lihat travel ini kan sekarang ini agak bingung untuk mencari tempat mana yang bisa mendapatkan jemaah ya, berbagai macam cara. Tentu saja ikhtiarnya bisa saja dia beriklan di memorandum, bisa saja beriklan di media yang lain, bisa saja dia langsung sebar brosur atau acara-acara pengajian, tapi ini adalah pameran. Pameran itu kelihatannya sederhana tapi itu sangat berpengaruh. Karena apa? Betul. Karena menyangkut kredibilitas. Jadi eksistensi daripada perusahaan itu akan terlihat kalau itu mengikuti pameran. Istilahnya yang ikut pameran ini sudah teruji istilahnya. Ya, otomatis dia kalau enggak manajemennya bagus, dia enggak akan ikut pameran. Mantap. Gitu kan. Nah, ini bicara lagi soal calon jemaah umrah ini sih ya. Iya. Ini kan perlu ada tips dari Ketua FK Patu ini. Iya. Kan kalau yang sudah sering datang ke Tanah Suci ya biasa istilahnya. Ya, betul. Kalau yang pertama kali ke Tanah Suci mungkin ada tip khusus bagi para jemaah ini. Ya, saya sebenarnya kalau di Kemenak itu ada aturannya. Tipsnya itu memakai kalimat 5 pasti biasanya. 5 pasti. 5 Apa saja pasti ini, Ci? itu adalah pastikan travelnya itu berizin. Berizin Jadi pertama. travel harus punya izin. Ada karena banyak kadang-kadang orang jualan ikut umroh tapi tidak ikut travel yang berizin. Nah, Kadang-kadang ikut temannya. Saya ikut Ustadz Sehu misalnya gitu. ya. Saya ikut Ustadz siapa itu karena ikut orang. Akhirnya nggak jelas sampai sana terlantar misalnya. Itu gak bahaya tak? Gak bahaya. Ya. Jadi pertama pastikan travelnya harus berizin gitu. Mantap. Terus kemudian pastikan pesawatnya. Pesawatnya harus pasti. Pesawatnya pastikan harus pasti. Terus pastikan programnya gitu kan. Programnya seperti apa? Pastikan hotelnya. Nah ini penting nih Ci. Iya Kalau kan? kesana nggak dapat hotel ya apa? Iya. Terus hotel pun juga harus tahu kan hotelnya itu di mana. Kan sekarang banyak Google Map. Ya, pakai GPS kan tahu misalnya ini. Oke. Jadi terus pastikan visanya ya kan? Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pastikan programnya. Nanti programnya seperti apa. Jadi itulah caranya untuk memilih ini. Untuk memilih travel Tip untuk jemaah tips yang untuk jemaah. pertama kali Iya. ingin berumrah. Jadi saya kira itu. Jadi saya kira kalau memang terus terakhir kalau tanya itu jangan misalkan harganya berapa. Itu jangan tanya itu dulu. Jangan itu dulu ya. Tanya yang itu lagi. Karena kalau tanya harga itu biasanya kan beda-beda. Ada yang 9 hari harganya beda. Nah, rate-nya. 12 hari beda, 16 hari beda. Belum lagi hotelnya dekat atau enggak, bintang 3 atau bintang 5, akomodasi seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, saya kira itu cukup lah. Nah ini nanti kita bahas lagi sih. Ya. Sahabat Memorandum TV, masih bersama podcast yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa juga, Kaji Bajuri. Siap. Ji, ini kan tadi kita sudah ngomong banyak ya. Ya. Ini kan travel ini kan istilahnya ibadah
atau pengusaha yang mencari berkah. Ya. Nah, seharusnya seperti apa sih perusahaan travel ini? Jadi gini, namanya itu disebut kayak namanya itu bukan travel secara undang-undang. Nah, apa? Di undang-undang disebut adalah PPIU namanya. PPIU. PPIU itu adalah perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Namanya ibadah. Ibadah namanya ya. Namanya ibadah otomatis ownernya tidak boleh dia non muslim, ya kan? Namanya ibadah dia harus tidak boleh profit oriented. Ya. Meskipun dia rotok mikir-mikir keuntungan, Iyalah, pasti. Tapi tidak boleh murni profit oriented dia. Ada ibadahnya. Jadi ada sifatnya melayani tamu Allah. Oleh karena itu kita itu menyebutnya kita itu bukan pengusaha sebenarnya. Sebenarnya kita apa itu adalah penyelenggara pelayan tamu Allah. Pelayan tamu Allah. Jadi kita ini pelayan tamu. Penekanannya harus di sini. Iya, pelayan tamu Allah. Makanya sampai Raja Arab Saudi pun, Raja Arab Saudi itu menyebut dia itu adalah Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Mantap. Itu maksudnya. Ini. Jadi sampai raja pun menyebut begitu karena apa? Kita bangga menjadi pelayan tamu Allah. Kita bangga menjadi marketingnya Allah. Kita bangga menjadi pelayan dua tanah suci yaitu Madinah dan Mekah. Itu makanya ibadah ini adalah mencari berkah, ya kan? Ya. Mencari berkah, mencari ridho Allah. Siapa tahu dari satu aja yang mereka nanti itu kita bawa ke sana masuk surga. Kita bisa ikut. Amin, amin. Gitu ya. Betul. Nah, dan memorandum sebagai penyelenggara pameran, ya kalau dia nanti ikhlas, ya kan otomatis ikhlas semua lah ya. Kemudian dia juga tidak ada unsur kebohongan, yang ikut juga diseleksi dengan baik, itu otomatis dia ikut berbuat kebaikan. Mantap. Jadi mengajak orang ke sana. Panitianya bisa berangkat semua ke sana itu. Amin. Ya, ini kan tadi sudah Kaji Bajuri tadi sudah ngomong soal rate itu tidak sama, kan ada 9 hari, Betul. 12 hari. Nah, ini kan tentu masyarakat jangan ngomong biaya dulu, Ya. dilihat mau kemana atau berapa harinya. Berapa hari. Ini kan ngomong-ngomong soal fasilitas terbaru di sana kan ada kereta cepat atau Betul, sebagaimana. ya. Apa di travel nanti juga ada seperti itu? Jemaahnya diajak untuk menaik kereta cepat seperti itu. Iya betul. Jadi begini, umroh itu kalau dari Surabaya Ya. ini semua bergantung kepada paket pesawatnya. Paket Kita pesawat. nggak bisa misalnya saya mau umroh 7 hari aja, lo udah ada pesawatnya karena pesawatnya semua charter di sini. Minimal Nggak bisa. Jadi di sini itu tiket pesawat yang ada itu 9 hari, 9 hari. 12 hari, 13 hari, 16 hari. Kalau di luar itu pasti tidak ada. Gitu ya. Ini perlu diperhatikan juga ini. Perhatikan ini. Jadi kalau tanya jangan ngomong harganya berapa. Loh, berapa hari dulu kamu kan Iya, gitu, iya. ya kan? Terus itu. Makanya kemudian semua tadi itu ada fasilitasnya masing-masing. Ada yang hotelnya itu yang dekat. Misalkan siap. hotelnya 0 meter namanya di bintang 5 di halaman. Bintang 5 pun nanti dibagi ada bintang 5 yang dekat, ada bintang 5 yang jauh. Jadi tidak boleh kita ngomong, "Oh, ini bintang 5 loh." Iya, tapi kan jaraknya 1 kilo, Bro, gitu kan? jadi harus tahu artinya kita pakai GPS lah ya. Nah, kemudian semua paket itu pasti ada paket yang tadi yang namanya kereta. Kereta. Jadi semua perjalanan itu pakai bis paketnya. Tapi Paketnya kalau bis. nanti pakai kereta itu opsional. Jadi dia opsional itu pilihan. Sehingga kalau mau nambah itu boleh. Boleh naik karena kereta, ya. mau bayar itu. Jadi tiket kereta api itu sekali jalan itu sekitar 1 juta. Ya. Gitu kan? Sekitar 225 rial atau 250 lah ya. Itu sekitar 1 juta. Jadi kalau naik kereta api bisa. Tapi kalau yang pesawat dari Surabaya enggak bisa langsung ke stasiun. Kalau yang dari Jakarta bisa karena turunnya di terminal internasional di Jeddah. Jadi jamaah umroh itu ada yang turun di terminal haji, ada yang turun di terminal internasional. Kalau berangkat dari Surabaya dan naik Singapore Airlines atau Scoot atau pesawat yang pokoknya itu pesawat internasional, dia bisa turun di terminal internasional Jeddah. Tapi kalau yang paket-paket charter ini semuanya turun di terminal haji. Maka itu makanya tidak ada paket dari Jeddah ke Madinah pakai kereta, tidak ada karena harus transit dulu mencari. Oke. Yang ada adalah dari Madinah ke Mekah itu bayar kira-kira 1 juta. Sudah naik kereta apinya bagus pokoknya. Tidak terasa. Ini kan soal adanya travel dalam tanda kutip travel nakal ini. Iya, betul. Nah, apa tindakan FK Pato untuk mengantisipasi dan bagaimana memberikan apa ya istilahnya tip untuk masyarakat jangan sampai tertipu, kan banyak sekali bermunculan di media sosial mungkin menawarkan paket umroh yang murah tapi nggak jelas itu tadi. Iya, memang itu sebenarnya bukan ranah kita ya. Itu ranahnya pihak aparat keamanan. Nah,
Jadi sebenarnya undang-undang itu penegakan hukumnya kan tetap di aparat keamanan. Betul. Ya artinya Kemenak harus melakukan pembinaan. Nah, kita hanya bisa menghimbau, Nah, ini himbauan ini. ya kan? Menghimbau ke masyarakat agar kalau mau umroh pilihlah travel yang resmi, yang sudah punya izin karena Anda dilindungi undang-undang. Ketika nanti terjadi penelantaran, tidak mungkin karena perusahaannya akan ditutup. Tapi kalau yang ikut-ikutan sama travel yang tidak punya izin, itu mereka nanti kalau terlantar ya dibiarkan di sana. Kemarin ada kejadian meninggal di sana tidak dilaporkan, tidak dipulangkan karena tidak punya uang. Nah, Kan gitu. itu kan sangat apa ya ini istilahnya? berbahaya. Berbahaya. Jadi makanya, jadi gak bahaya tuh ya, bahaya kalau begini. Iya bahaya. Jelas Bahaya. ini kan niatnya untuk ibadah tapi justru efeknya seperti itu. Nah, makanya lebih baik kalau Bapak Ibu yang mau umroh, kalau kita sudah nyuruh anaknya, suruh buka namanya aplikasi Umroh Cerdas. Umroh cerdas Ya, namanya Umroh Cerdas. Di situ nanti ada daftar travel yang sudah punya izin itu mana aja. Tinggal ngecek. Misalkan saya punya Bakah Travel. Bakah Dicek Travel. aja PT Bakah. Oh, kantornya siapa? Namanya siapa? Ada semua Jelas di di situ. situ ya. Iya, Usahanya alamatnya sudah jelas. jelas. Namanya jelas, nomor teleponnya ada. Lengkap. Jadi enak. Anaknya aja suruh buka aplikasi di App Store gitu kan. Betul. Itu. Nah, kembali ini kan memorandum kan punya gawe dengan travel Ya. penyelenggara ibadah umrah ini. Ya. Nah, ini kegiatannya apa saja nanti? Ini nanti tentu saja yang namanya umroh itu harus ada kegiatan yang sifatnya Islam, ya. Ya, kegiatan pentas seni, pokoknya pentas seni Islam atau pengajian atau seminar atau kalau perlu nanti dibikin salah satunya ada pelatihan menjadi tour leader atau tour guide umroh, ya kan? Ini menarik ini. Ya, nanti juga insya Allah juga memorandum kan juga punya senam Dahlan Iskan, ya. Pak Dahlan nanti juga ada tampil di sana mengajak senam supaya sehat. Iyalah, Ya. mau berangkat harus sehat. Betul. Makanya harus olahraga. Salah satunya senam Dahlan Iskan ini ya. Saya kira itu nanti kegiatannya banyak berkaitan dengan keislaman. Yang jelas intinya adalah supaya menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Kemudian juga pesertanya menjadi rame dan kemudian semuanya merasa ada keuntungan baik materi maupun apa tadi itu publikasi bisa dia dapatkan. Oke. Ji, tadi kan sudah ngomong banyak soal peserta pameran, termasuk ada senam Dahlan Iskan, ada seminar, Ya. ada apalah istilahnya pelatihan tour guide, Ya. apalagi yang ada di pameran nanti. Mungkin pihak imigrasi bisa ikut ya. Jadi nanti pengunjung ini selain bisa mendapatkan dia bisa daftar umroh, orang umroh itu syarat yang harus dimiliki adalah yang utama adalah satu yaitu paspor. Nah ini penting ini. Paspor ini selalu ditanyakan orang, syaratnya seperti apa, daftarnya seperti apa. Nah di situ nanti insya Allah ya, nanti itu ada standnya dari imigrasi. Bisa tanya-tanya langsung ya. Bisa tanya langsung syaratnya apa aja. Kalau kurang nama kadang-kadang kan ada tambah nama ya. Ada tambah nama kalau namanya satu atau namanya salah karena kita ini kan banyak di antara kita ini kadang-kadang antara nama akte sama nama KTP itu berbeda. Nah, syaratnya itu kan itu soalnya. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung kepada petugas yang ada di stand. Siap di situ ya nanti ya. Ini salah satu kelebihannya. Biasanya kalau pameran-pameran yang lain tidak pernah ada imigrasi itu. Kelebihan pameran memorandum ya ini, Ji. Ya ini. Makanya. Enggak tahu mungkin memorandum ini orang imigrasi jangan-jangan. Kita kekerjasamanya baik sama luar biasa orang imigrasi. ya. Nah ini kan kalau pameran saja kan kelihatannya kaku. Ya. Pasti ada acara hiburan dong. Ya, jadi nanti ya kebetulan apa? kan saya ini salah satu pengurus di Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Jawa Timur. Saya baru tahu bisa nyanyi berarti dia. Terlalu. Oke, bisa dijelaskan. Jadi mereka nanti insya Allah akan kita undang di satu momen, misalkan nanti cari waktu karena kan ini ada 5 hari. Ya. 5 hari itu tentu saja sudah ngatur waktu. Betul. Minimal ada satu waktu yang itu harus ada hiburannya. Jadi mereka juga tetap akan kita hibur dengan
musik hiburan secara Islami tentu saja. Mantap. Meskipun itu namanya aja PAMI tapi lagu semuanya bisa. Tapi ya lagunya mesti ya. Harus Islami juga. Islami. Ini pameran umroh ini. Ya. Ji, Ya. ini terakhir mungkin Ji, ini pesan untuk pemilik travel dan jemaah. Ya. Jadi saya perlu sampaikan kepada pemilik travel bahwa pameran itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi jangan dianggap pameran itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini penting ini. Kadang orang berpikir, wah sekarang waktunya medsos, sudah banyak medsos, sudah cukup brosur misalkan. Pameran itu butuhnya adalah untuk eksistensi. Ya, ini Jadi, kata penekanan eksistensi nih. Untuk eksistensi. Ya. Bahwa perusahaanmu itu sudah profesional atau belum itu sebenarnya bisa dilihat dari pameran. Coba sih orang itu kadang gini, ikut pameran apa enggak sih? Gitu kan? Kalau enggak ikut pameran, oh jangan-jangan enggak nutut duit. Kan gitu kan? Nah, makanya Ragu-ragu jemaahnya. ragu-ragu. Jadi lebih baik kalau kita sudah punya perusahaan, kita ikut pameran itu. Meskipun sekecil apapun, kita mengikuti itu. Itu menunjukkan bagian daripada perusahaan itu punya eksistensi. Itu dari nilai bisnis. Dari nilai ibadah, itu adalah bagian dari ikhtiar. Jadi kalau sudah namanya aja perusahaan ibadah, maka dia harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Bergerak. Kalau kamu tidak bergerak, bagaimana? Masa Tuhan mau ngasih jamaah geluduk, terus jatuh dari atas? Kan tidak mungkin. Harus ada ikhtiarnya dulu. Makanya saya harapkan teman-teman ini bisa memanfaatkan pameran yang diadakan memorandum ini. Kita FK Patuh ini sekedar support saja. Tidak ada kaitan apa-apa. Jadi silahkan apabila itu menguntungkan, silahkan ikut. Jadi ini dimanfaatkan pameran ini. Allah pasti akan ngasih jalan lah ya, ikhtiar yang kita lakukan. Itu yang pertama untuk peserta. Ya. Untuk pengunjung, ini adalah kesempatan yang menarik karena di sini ada namanya one stop service namanya. One stop service. Jadi di sini lengkap. Anda mau daftar umroh, langsung Anda dapat juga imigrasinya. Tanya bagaimana prosesnya daftarnya. Kalau perlu nanti bawa berkasnya ke situ. Nanti tidak tahu diproses ya ini. Apa bisa diproses atau gimana, tinggal fotonya nanti mungkin di imigrasi. Ya, nah, itu kan ada. Jadi saya kira ini sebuah kelengkapan dan ini kelebihannya kalau pameran itu diselenggarakan oleh media. Jadi pasti berbeda. Diselenggarakan oleh event organizer, diselenggarakan oleh media, berbeda. Yang jelas ini nanti jelas yang jelas nanti pemberitaan dan publikasi pasti tiap hari ini ya, di memorandum ini. Dan insya Allah nanti Pak Kakanwil Kemenak Jawa Timur bisa membuka acara ini. Amin. Ini yang ditunggu ini. Nah, saya kira, kalau Pak Kanwil datang kan jaminannya lebih 1000% ya ini. Iya. Makanya nanti yang ikut ini harus dijamin steril, semuanya adalah punya izin. Ya. Kalau nggak punya izin, ya harus dikasih tahu. Sampan harus punya izin, gitu kan? Ya. Jangan sampai masyarakat kemudian nanti keliru memilih travel yang tidak punya izin. Karena sekarang lagi marak travel-travel yang tidak punya izin itu menjual dengan harga di bawah, dan itu berbahaya sekali. Jangan sampai masyarakat tertipu istilahnya. Tertipu. Ini sudah banyak yang yang terjadi penipuan seperti itu. Dan kemarin sudah ada sidak di Juanda, ada beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat karena apa? Dia ikut travel yang tidak punya izin. Ini kan juga kasihan sekali ya mereka. Kasihan, dia sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun. Niatnya ibadah ternyata ditipu. Ditipu. Itulah. Nah, kesempatan pameran ini harus dimanfaatkan. Ya, ini adalah sebuah peluang yang diberikan oleh memorandum, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mantap, luar biasa. Terima kasih sahabat Memorandum TV. Demikian podcast kali ini yaitu persiapan pameran Umrah dan Haji Memorandum di Royal Plaza tanggal 13 sampai 17 September 2023. Saya Eko Yudiono dan Kaji Bajuri mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap sih. Thank you.